warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Fatwa dengan NIM 85966171. Saya akan melangsungkan praktik IPA yaitu modul 1 tentang makhluk hidup dengan tema simbiosis. Adapun alat yang dibutuhkan dalam praktik ini yaitu yang pertama ada alat tulis, lembar pengamatan, dan alam sekitar. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat dan jangka panjang antara dua organisme berbeda jenis yang saling berinteraksi. Simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua organisme berbeda yang saling menguntungkan. Contoh yang pertama yaitu hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mendapat keuntungan yaitu dapat menghisap nektar dari bunga, sedangkan bunga juga mendapat keuntungan yaitu sebagai pembantu penyerbukan. Selanjutnya, contoh simbiosis mutualisme yaitu lebah dengan bunga. Lebah di sini mendapat keuntungan yaitu dapat menghisap nektar dari bunga, sedangkan pada bunga dapat mendapat keuntungan yaitu dapat dibantu penyerbukan oleh si lebah. Contoh yang ketiga pada simbiosis mutualisme yaitu manusia dengan pohon. Karena manusia dapat mendapatkan oksigen dari pohon, sedangkan pohon juga mendapat keuntungan dengan menghirup karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia. Untuk contoh yang keempat pada simbiosis mutualisme yaitu di sini ada cacing dengan tanah. Cacing mendapat keuntungan yaitu untuk tempat hidup, sedangkan tanah juga mendapat keuntungan dari cacing karena tanah dapat menjadi lebih subur. Sehingga hubungan keduanya disebut simbiosis mutualisme. Contoh selanjutnya yaitu kerbau dengan burung jalak. Di sini kerbau mendapat keuntungan yaitu karena kutunya berkurang, sedangkan pada burung jalak mendapat keuntungan karena mendapat makanan dari kerbau berupa kutu yang terdapat pada tubuh kerbau. Selanjutnya, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak tetapi tidak merugikan dan menguntungkan pihak lain. Contoh yang pertama yaitu burung yang bersarang di atas pohon. Burung mendapatkan keuntungan yaitu mendapat tempat untuk berlangsungnya kehidupan, sedangkan pohon di sini tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Sehingga hubungan keduanya disebut sebagai hubungan simbiosis komensalisme. Contoh yang kedua yaitu pohon anggrek yang hidup menempel pada pohon mangga. Hubungan keduanya merupakan hubungan simbiosis komensalisme karena ketika pohon anggrek hidup pada pohon mangga, dia diuntungkan dengan mendapat tempat hidup, sedangkan untuk pohon mangga tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Yang ketiga yaitu ada lumut yang menempel pada akar pohon. Di sini pohon tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan, tetapi untuk lumut dia diuntungkan karena mendapat tempat untuk hidup. Selanjutnya yaitu ada burung yang hinggap di atas pohon. Burung diuntungkan karena dia dapat tempat untuk beristirahat, sedangkan untuk pohon dia tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan.
Yang terakhir yaitu pohon cabai Jawa yang merambat pada pohon alpukat. Disebut sebagai simbiosis komensalisme karena cabai Jawa di sini memperoleh keuntungan yaitu mendapat tempat untuk merambat, sedangkan untuk pohon alpukat tidak mendapat keuntungan dan juga tidak mendapat kerugian. Yang terakhir, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua organisme di mana satu organisme diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Contoh yang pertama yaitu kutu yang hidup pada tubuh kucing. Kutu diuntungkan karena mendapat makanan dan tempat hidup, sedangkan kucing dirugikan karena bisa merasa gatal dan bahkan tertular penyakit. Yang kedua yaitu hubungan antara ulat dengan padi. Ulat di sini diuntungkan karena mendapat makanan dari daun padi, sedangkan padi dirugikan karena daunnya rusak sehingga dapat mengganggu proses pertumbuhan dan juga proses fotosintesis. Hal ini dapat menyebabkan panen padi yang kurang maksimal. Yang ketiga yaitu hubungan antara nyamuk dengan manusia. Pada saat nyamuk menggigit manusia, nyamuk diuntungkan karena mendapat makanan dari darah manusia. Sedangkan manusia jelas dirugikan karena merasa gatal dan bahkan dapat menyebabkan penyakit yaitu penyakit demam berdarah. Selanjutnya yaitu panu pada tubuh manusia. Ayo, siapa yang di sini pernah punya panu? Ternyata jamur panu ini merupakan parasit loh. Jamur panu di sini diuntungkan karena mendapat tempat untuk hidup dan nutrisi dari kulit, sedangkan manusia jelas dirugikan karena merasa gatal dan dapat mengganggu penampilan. Contoh yang terakhir yaitu benalu yang menempel pada pohon mangga. Benalu jelas diuntungkan karena dia dapat menyerap nutrisi dari pohon mangga, sedangkan pohon mangga dirugikan karena nutrisinya berkurang akibat adanya benalu. Jadi kesimpulannya adalah semua hubungan ini terjadi di alam untuk mempertahankan hidup mereka. Simbiosis adalah hubungan khusus antara dua makhluk hidup yang berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.